kalian jangan salah nih, gua ngundang dia, interview dia itu bukan cuma mau ngebahas masa kadetnya. Setelah officer pun dia tuh keren banget sumpah. Ya kan? Dia itu gue harus baca nih ya kan. Buset, aduh. Dia itu orang Asia Tenggara termuda yang dapat promote jadi second engineer ya? Second engineer di perusahaan TK. Ya, bener nggak? Kebetulan benar. Oh, ya kan? Benar. Itu keren sih, keren banget sumpah. Thank you. Dan kalau kalian tahu gajinya juga, gue bilang si Desriel yang di sini itu kan gajinya segitu gitu kan. Jadi gue bilang kan kadet representatif, outputnya ya segitu. Orang nggak heran karena ya memang dia layak dapat segitu dan dia itu lebih besar. Ya kan? Sedikit lebih besar. Enggak ada banyak lebih besar daripada Desriel itu. Kalian kira-kira sendiri aja gitu kan. Nah, ini yang lu lakuin sampai bisa seberprestasi gini ya, sih berprestasi. Prestasi itu. Cing. The words of today. Terus, ya kan? Itu otomatis lu improve something dong, ya kan? Pasti. Pas lu lulus, lu udah tahu dong cara kerja di perusahaan lu ini gimana gitu kan. Otomatis lu udah menyesuaikan diri saat lu kadet gitu kan. Nah, lu tahu dong harus improve apa jadinya pas nanti lu saat officer gitu. Dan lu sampai jadi orang yang dipromosi termuda, maksudnya tercepat secara service kan. Itu tuh apa sih? Gimana sih caranya gitu? Yang pertama tadi kita udah bahas kan, lu nggak mungkin kosong ketika lu ke satu daerah. Iya. Dan lu harus bersiap. Harus tahu medan perang kan. Iya, jadi kayak gue sudah lebih ke prospeksi ketika gue kadet, gue jadi officer lagi di situ. Gue pas gue kadet gue harus tahu gue harus balik nih, no matter what. Karena kan habis itu gue ada interview lagi. Bener. Jadi setelah lu lulus kadet belum tentu lu balik lagi ke situ. Oh gitu. Iya, jadi ada lagi interview yang harus lo lakuin, standarisasi, dan kadetship gue tuh yang jadi penyemangat gue gitu. Jadi kadetship gue tuh yang benar-benar gue harus bisa balik ke sini karena gue udah lihat hidup di kapal ini benar-benar buat gue gitu. Dan kenapa gue bisa This belong to me. This is my life. Dan apa ya, gue tuh nggak ada basic engine loh sama sekali. Gue tuh sangat benci mesin. Gue tuh dulu tuh bener-bener nggak ada kepikiran mau jadi mesin. Tapi kalau ngambil mesin itu yang paling logika buat gue. Karena gue tidak suka ekspektasi. Gue nggak suka nebak. Kita nggak usah bahas itu deh, nanti kita mundur lagi. Kita maju. Iya. Jadi karena gue nggak suka engine, tapi banyak orang bilang kayak gue nggak bisa nih, ini bukan dunia gue. Well, itu paradigma yang benar-benar salah buat gue. Paradigma gue itu adalah kayak walaupun ini gue nggak suka engine, tapi gue sudah di sini, gue harus tahu cara mainnya. Benar. Gue membuat diri gue bisa di hal itu, jadi gue improve. Untungnya di engine di kapal itu di pekerjaan tuh biasanya lebih spesifik kayak. Iya benar. Ada kelihatan jelas apa yang harus lo kejar. Nah, udah gue bilang kan, kita tahu gitu apa yang akan kita kerjakan, apa yang harus kita kerjakan. Betul. Dan ya nggak terlalu sulit untuk ngikutin apa yang cara kerjanya. Apalagi gue udah di situ, gue udah ngeliat nih binatang-binatangnya. Gue tinggal nguasain lo dan all good. Iya. Cuman banyaknya itu kemarin gue ditakut-takutin, lu nggak bisa promosi kalau lu belum 5 tahun sih service. Lu nggak bisa promosi kalau, jadi kayak kita ada lagi interview mental block namanya scope. Iya, mental block itu kayak banyak banget. Dan sorry tuh saya justru orang bangsa kita yang mental block. Memang sih pada umumnya. Iya, terus. Jadi orang bangsa sendiri tuh yang kayak udah lu santai aja dulu ini. Sedangkan teman-teman kolega gue yang dari luar negeri malah kebalikannya. Lah lu belum tahu ini, kan? Lu belum tahu ini, lu harus tahu ini. Iya. Yang sebenarnya kayak itu bukan wilayah gua, tapi justru jadi tanggung jawab. Dengan pergaulan itulah, lingkungan gue yang membuat gua harus bukan terpaksa belajar, tapi harus memaksakan diri belajar karena nggak ada yang gratis gitu. Bener. Akhirnya gua mendapatkan itu di
rekomendasi gue pertama kan gue promosi itu harus dari 2 rekomendasi. Dari rekomendasi pertama gue itu di 11 bulan gue masalah bayar. Dan rekomendasi kedua gue di 1 tahun 3 bulan gue masalah bayar. Jadi keren ya. begitulah gue tahu ini yang harus gue siapin. Jadi kayak gue lebih fokus sih sebenarnya. Iya, fokus sih yang utama. Fokus. Iya. Lo nggak bisa main-main. Lo harus berani berkorban ibaratnya. Iya. Nggak bayar kok anyway. Nggak bisa setengah-setengah ngelakuin apapun. Banyak di semua konten gua, di interview gua dengan siapa aja, intinya fokus sih. Lu mau dapetin sesuatu, lu fokus ke situ ya. Fokus pasti. Iya. Lu kerahkan seluruh energi, pikiran, tenaga lu buat dapetin itu. Dan gue jamin pasti dapet. Iya. Gue juga punya pengalaman yang kayak gitu, serius. Yang gue pengen apa, gue fokusin ke situ, dan gue dapet. Gitu. Dan lo pasti nggak ngerasain kan prosesnya. Nah itu Sampai lu sudah sampai di titik itu baru. bener, baru Gila. pas lu lihat di belakang, anjir gue Gila. udah ngelakuin Gue ini. udah panjang banget. Iya itu gue Gede-gede. Gue ngerti. Oh iya, ngomong-ngomong tentang ini, tentang mental block dan promosi ini, lu tau nggak kalau ada senior kita angkatan 53, kita 54, terus satu dari namanya senior David, ada senior David Eka Putra gitu. Dia itu juga sama kayak lu, dia chief officer termuda di perusahaan perusahaannya Wagenborg apa? Wagenborg dia kan sekarang. Iya itu Europe itu bagus. Iya, dia chief officer termuda loh, gila nggak? Iya itu seumuran kita loh. 25 tahun Itu dia jadi seumuran. chief officer, Iya. gila nggak itu? Tapi gue mau interview dia dan dia nggak mau. Nor, please. Demi konten kami. Konten dia sih Please, sebenarnya. Gue mau interview Nor David, tapi Nor Davidnya nggak mau. Gak tahu sih, semoga someday dia mau gitu. Karena itu sangat-sangat bermanfaat sekali gitu kan. Iya sih. Gue aja ngedenger dia langsung merinding. Maksudnya, Iya. gue denger dari orang lain sih tentang dia gitu. Gue langsung merinding terus. Maksudnya, Dan gue juga sih langsung kayak gue juga bisa ngelakuin itu kayaknya nih. Kan? nggak ada yang nggak bisa. Makanya. Terus gue tanya ke gue, akhirnya gue nyari informasi tentang dia, gue dapet kontaknya dia, gue tanya ke dia, Nor apa sih yang kok Nor bisa kayak gitu? Iya Gar, soalnya gue lihat ada chief officer dari Ukraine apa dari Rusia dia bilang deh, pokoknya itulah negara itu, dia jadi chief officer di umur 27 tahun gitu, dan dia Nge-trigger. iya anjir gue juga bisa gitu. Iya. Dan dia bilang, gue rasain. iya, dan dia bilang puji Tuhan gue di 25 tahun Gar jadi chief officer termuda di sejarah perusahaan itu gitu. Orang Indonesia. Dan dia dari Indonesia. Itu That's benar-benar right. pointing bold Indonesia. Makanya itulah. Makanya ya itulah, gue nggak percaya kalau orang yang berprestasi itu nggak punya hal yang beda gitu. Gue nggak percaya tim rebahan gitu, santuy ya, enggak. dan bisa kaya raya dan bisa sukses. Gue nggak percaya hal itu gitu. Sama. Makanya di konten gue ini tujuannya gue tuh pengen ngubah mindset pelaut-pelaut ini gitu, ya kan, supaya ya sadar, nggak usah nyalahin segala macam urusan, segala macam yang nggak perlu gitu, nggak nyalahin pemerintah, nyalahin sekolah, nyalahin ini Banyak. karena lu nganggur gitu kan. Oh iya, gue mau ngebahas masalah nganggur gini nih. Banyak tuh orang-orang Iya. yang ngebahas nyalahin orang lain gitu. Nah. Dan lu melupakan diri lo sendiri. Ntar gue ada ini. Apa tuh? Ngomong-ngomong nih, ya kan, mumpung kita lagi ngebahas masalah pengangguran ini, kan, gue punya sesuatu nih buat lu. Lu lihat ini. Gue tuh dikirimin sama subscriber gue, follower gue di Instagram, satu artikel yang ngebahas tentang pengangguran pelaut gitu, ya kan. Lu baca dulu deh sebelum lu komen, ya kan. Coba. Sekilas aja. Oh ini aja kesimpulannya, jadi kesimpulan. Apa? Iya. Gila. Lu dapat dari mana? Hah? Enggak, ini tuh kita nggak usah sebutin lah. Maksudnya, tapi menurut lu gimana nih? Ya kan? Jadi di sini intinya orang ini nulis, Kacau. ya kan? Karena semakin banyak pengangguran di Indonesia, pengangguran pelaut khususnya, pemerintah itu harus membatasi jumlah pelaut gitu, menutup sekolah pelayaran gitu kan, gara-gara kebanyakan pengangguran. Menurut lu make sense gak sih? Bener banget tuh kebangetannya. Enggak, kalau menurut gue gini loh, ini poin gue ya, ini opini gue ya. Itu sama sekali nggak make sense gitu. Iya, gini loh, kita jujur ya, lu juga setuju mungkin ya, pengangguran pelaut banyak. Is okay. Oke. Jujur, gue setuju dengan data-data dari tulisan ini yang nyebutin data dari segala macam dari WHO. WHO anjir. Niat itu dia bikin konten. IMO ya, iya keren kan tulisannya. Oke. Nah,
Gue setuju itu datanya real, fakta. Kalau pengangguran pelaut di Indonesia itu banyak sekali, gue setuju. Tapi gue nggak setuju dengan solusinya. Dia bilang kalau pemerintah harus nutup sekolah pelayaran atau membatasi jumlah pelaut karena kasus ini, gitu kan? Weh bro, gue cuma mau bilang kita harus cari tahu dulu nih pelaut ini nganggur tuh karena apa, ya kan? Karena terbatasnya jumlah lapangan kerja. It's okay kalau terbatas jumlah lapangan kerja, tapi faktanya, contohnya aja, tadi lu bilang pas lu kadet, yang diterima 20, yang dites 20 orang, yang masuk berapa orang? 4 orang. Yang 16 lagi tuh pasti kalau nggak nyari lain, ada lagi lah, jadi haters. Iya, ya kan? 4 orang. Terus di grup angkatan gua, jadi grup angkatan kita itu tiap hari ada lowongan pekerjaan pelaut gitu kan? Pasti ada. Ya kan? Tapi kenapa nggak bisa dapat orang? Itu masalahnya itu. Contohnya kayak gini deh, kayak lo punya perusahaan, terus gue ngelamar, tapi gue gak punya basic, gue bahkan gak bisa ngomong bahasa Inggris. Kenapa gue disuruh bahasa Inggris? Karena kapal itu akan keluar. Kira-kira lo bakal terima gue nggak? Bahasa Inggris itu nggak cuma kapal keluar bro, bahkan dalam kapal lokal pun lu butuh bahasa Inggris. Lu lewat kemana terus ada kapal luar lewat, dipanggil lu nggak mau jawab, ya kan? Manual book semua bahasa Inggris. Iya sih benar. Ya kan? Nah, ntar dulu, gue mau bahas ini dulu. Ini seru nih kayaknya. Iya. Ya kan? Maksudnya, come on, gara-gara pengangguran pelaut banyak, orang-orang yang punya mimpi jadi pelaut harus jadi berhenti gitu, harus stop, ya kan? Itu harus nggak boleh jadi pelaut lagi. Itu tujuannya apa sih? Yaudah gini, kita ikutin maunya dia. Pengangguran pelaut banyak, 2020 stop semua sekolah pelayaran tutup gitu kan. Terus apakah pelaut-pelaut ini bakal diambil? Ya enggak lah. Saingan. Perusahaan bakal lebih memilih negara lain gitu, karena pengangguran ini, ya gue bukan ini ya, bukan mau ngomong jelek ya, maksudnya kita nggak rasis ya. Gue cuma mau bilang, kita tuh menurut gue orang yang dikasih kesempatan tes dan gak lulus itu seharusnya ngaca dong, apa yang kurang dari dirinya, harus buat timbun di situ. Nah itu bukannya malah menyalahkan perusahaan, menyalahkan negara, menyalahkan sekolah pelayaran kayak konten lu tadi. Iya. Untuk hal itu kan. Ya kan? Jadi menurut gue tuh kayak, menurut lu gimana? Coba. Gimana ya? Kita ini sekolah pelayaran, kita ngomongin dunia pelayaran. Pelayaran means worldwide ya, itu seluruh dunia. Jadi gue kasih contoh lagi kayak lo deh, kayak perusahaan gue itu basisnya di UK, di Inggris. Gue pengen ngambil nih 20 pelaut nih dari 4 negara. Let's say Indonesia, Singapura, Filipina, India. Terus dari Indonesia lu cuma dapat 3, dia nggak akan ngasih standar. Ya berapa kalau mau 10 10, 15 15, ternyata dia dapatnya cuma 3. Sisanya berarti dari mana? Ya dari negara lain. Pasti. Iya. Dan dengan cara lu nutup sekolah government, bahkan yang 2 ini malah lu nggak akan ada kesempatan. Iyalah. Bukan masalah umur lulusan dan umur lo di dunia pelayaran ya, kita nggak ngomongin di sini, tapi kita ngomongin kualifikasi. Nah, kalau skill. Iya. Gimana lo mau gimana lo mau naik tangga kalau lo nggak punya tangga, nggak sih? Nggak bisa lo pakai bambu ke atas. Gimana lo bersaing sama internasional, skill lo kampung gitu. Iya, poinnya itu. Gue nggak mau kasar aja. Jadi menurut gue gitu. Jadi jangan salahin pemerintahnya, jangan salahin akademik dan lain-lain. Apalagi nyalain perusahaan. Gak mau nerima karena gak punya pengalaman Korea. Justru karena mereka gak yakin dengan skill orang yang punya pengalaman Korea, yang gak punya pengalaman Korea, makanya mereka butuhkan itu. Iya kan? Pasti. Gue juga kalau punya perusahaan gue pasti kayak gitu dong. Ya lah, gue yang punya perusahaan selalu gue. Iyalah. Itu aja udah bagus lo, gue fair. Iya. Yang penting lo punya, siapapun bisa. Iya. Bukan cuma lo anak bapak siapa masuk, nggak gitu. Iya. Jadi menurut lu gimana nih pendapat tentang pengangguran nih? Ya lu, kalau menurut lu terbuka ya, kita akuin aja gitu, pengangguran memang banyak di semua sektor ya. Iya, di semua lulusan sekolah universitas manapun pasti ada pengangguran. Jadi gini, kita diciptakan itu untuk memiliki output pribadi bersaing. Jadi itu lo harus bisa bersaing dengan rival lo. Kita di sini bukan ayo Gar kita ngelamar barang untuk kita terima barang. Enggak gitu. When it come to ruang interview, gua sama lu harus saingan dan lu harus sadar itu. Jadi lu harus tahu, balik lagi, prepare gua sama lu tinggian siapa nih. Dan perusahaan akan melihat itu dan dia diterima. Mungkin lebih cocok ke lu, lebih cocok ke gua. Jadi kalau ngomongin ke pelaut yang nganggur dan bla bla bla, dia nyalain instansi, dia nyalain lain-lain, menurut gua itu sama sekali nggak valid karena
gimana ya? Balik lagi ke lu. Apa yang udah lu siapin, apa yang lu punya, dan apa yang lu bisa tawarin. Itu lu ngelamar pekerjaan sama kayak lu ngejual diri lo gitu. Nah, itu. Apa yang seberapa mahal harga diri lo sebanyak apa yang lu punya. Harga diri lo anjir. Harga diri enggak ada harganya lah. Nah, di kapan harganya gua akuin. kerja. Tapi pokoknya seperti itu Gar. Jadi gua enggak percaya dengan tutup kampus akan menyelesaikan masalah. No, justru itu akan menambah masalah. Iyalah. Justru yang ada semua pelaut, nggak ada yang ngambil pelaut Indonesia ya kan? Pasti, ya kan? Dan gini juga loh, perusahaan lu Tike kan, sampai tahun ini ngambil kadet nggak dari Indonesia? Indonesia masih ada kuotanya nggak? Nggak ada, unlimited kan? Cuman biasanya kayak karena tahun lalu keterima 4, lo akan ditakut-takutin. Oh cuma 4 yang keterima. Lah buktinya angkatan gue keterima 4, toh bawah gue keterima 8 orang. Nah, jadi mereka tuh nggak mengkuotasi. Tapi berarti sebenarnya mereka ngambil banyak, cuma yang berkualifikasi yang untuk bisa masuk ke perusahaan mereka itu ya cuma segitu gitu kan. Terus nyalain perusahaannya yang nggak care. Gila, ya kan? Like itu gila sih. Iya. Jadi kayak jangan pernah ngejudge sesuatu kalau lo nggak punya data yang pasti. Nah itu. Dan satu lagi, woi, pokoknya jangan pernah nyalakan sesuatu deh. Yeah. Jangan pernah, kalau ada masalah dengan hidup lu, jangan pernah nyalahin faktor di luar lu gitu. Itu orang lain orang lain kayak keadaan lu nggak ada bro. Yang bisa ngerubah diri lu ya, cuma diri lu sendiri. Pasti. Ya kan? Gua nggak bisa ngerubah lu nggak bisa ngerubah gua. Yang bisa ngerubah gua ya gua sendiri. Meskipun omongan lu bisa ngerubah gua, tapi itu keputusan gua untuk dengerin omongan lu. Ya kan? Kalau gua nggak ngambil keputusan untuk dengerin omongan lu, gua juga nggak bakal mental. Bener. Dan gua percaya sih di bagian itu. Iya. Bener. Oke. Jadi kayak gitu. Ini gua mau tekanin buat orang yang untuk beberapa adik-adik gua nih yang ngirimin tulisan itu. Tapi mereka concern loh, gua appreciate. Iya, gua juga suka. Tapi gua kesel gitu karena udah gua jelasin ada lagi gitu. Nah, gua sekalian bikin konten ini opini gua gitu ya kan. Ya gua nggak menutup mata kalau pelaut banyak pengangguran. Gua sadar itu, tapi gua lebih fokus ke nyemangatin kalian yang mau jadi pelaut. Kalau kalian tuh bisa jadi kayak dia, gaji $1,000 bisa, karena tiap tahun Tika ngambil orang kan, always, ya kan? Jadi kalau kalian percaya tulisan itu pelaut harus di stop karena banyak pelaut nganggur, ya nanti kalian baru mau masuk nggak bisa dong punya kesempatan dapat gaji $1,000 kayak gitu ya kan? Kalau dari gue sih kalau lo percaya berarti edukasi lo aja lemah. Nah, mindsetnya ya kan? Ya. Oke, thank you banget, gue setuju juga. Iya, itu kayak gitu. Oke. Kayaknya udah panjang banget kita bahas dari tadi nih ya kan. Udah pengangguran juga. Nah ini biasa nih di konten gue itu selalu ada tips dari tamu gue nih. Yang pertama untuk kita kasih semangat, kasih tips untuk orang yang baru mau masuk ke dunia pelayaran. Terus yang kedua yang lagi sekolah nih, lagi di dalam nih sekolah pelayaran. Yang pertama dulu deh. Yang pertama gue buat orang-orang yang belum berlayar, yang baru mau menekuni dunia pelayaran, gue nggak akan bohong. Lu make sure kalau ini yang lo mau. Karena berlayar itu nggak semudah itu. Yes. Jangan cuma karena gajinya banyak. Well, banyak yang lebih banyak dari kita gaji. Bener. Tapi balik lagi, kerja itu passion. Itu bakal jadi bagian dari hari-hari lo. Jadi pastiin lo suka dulu nih dunia pelayaran, lo interest, baru. Gimana caranya? Yang pastinya lo harus siap-siap informasi. Informasi itu adalah amunisi lo sebagai orang yang mau masuk. Lo harus tahu kapan pendaftarannya, lo harus tahu jurusannya ada apa aja dan perbedaan tiap jurusannya apa. Lo harus tahu cocok buat lo yang mana. Cocoknya yang mana. Jangan sampai lo salah ambil jurusan karena kita juga punya jurusan banyak di dalam pelayaran. Gitu kan. Jadi lo harus tahu juga, baliknya kayak gue di awal tadi, lo harus tahu apa nih yang harus disiapkan, apa yang akan diujiankan gitu. Jadi lebih ke informasi sih untuk ini. Informasi, dan jangan lupa juga buat bukan koneksi sih, tapi lebih ke komunikasi ke orang-orang yang sudah di dalam. Gue paham kok, dan gue yakin banget karena gue pernah taruna. Gue yakin banget tanya sama taruna-taruna itu pasti mereka akan jawab. Asal lu nanya sopan. Bener. Lu tanya sopan pasti kita akan jawab. Gue juga buka grup untuk tanya jawab, dan isinya juga ada taruna. Jadi kemarin ada junior yang sharing tentang gitu kan. Jadi lebih enak buat brainstorm. Iya. Jadi kalian yang mau gabung grup boleh di Instagram gue, ada di linknya di bio gue. Nanti di situ bisa sharing antara, dan itu bagus banget. Bagus ya. Karena daripada lu cuman mendengar yang katanya itu nggak ada habisnya. Benar. Lebih baik lu cari informasi,
seperti kayak lu info dari dia karena dia orang yang terjun langsung di dunia pelayanan. Jadi jangan sampai misinformasi karena itu bakal masih penting banget ya. Betul penting banget karena itu bakal ngaruh banget sama mental. Bener. Karena apa? Lu yang baca sendiri informasinya seakan itu benar. Gitu. Contoh kayak tulisan tadi kan. Tulisan tadi. Kalau orang yang mentalnya lemah, terpengaruh, nggak jadi pelaut ya kan. Karena biasanya gitu. orang yang belum tahu dapat sesuatu akan itu yang bertahan lama. Bener. Walaupun itu benar nggak benar. Jadi untuk yang belum masuk dunia pelayaran, ya saran gue lah harus banyak informasi yang akurat gitu. Untuk yang sudah masuk dunia pelayaran, justru kalian sudah memilih ini, kalian harusnya tahu kalau ini pilihan hidup kalian. Bener. Simpelnya sih, lo mau pilihan hidup lo rusak, paham nggak sih? Cuma gara-gara lo nggak faithful di hari-hari lo tidur-tiduran, lo males-malesan. Well, ini sebenarnya buat semua orang sih. Fokus di whatever you do gitu. Jadi menurut gue yang untuk yang udah masuk, ya keep learning informasi akan perusahaan yang bonafit pada saat ini. Karena apa? Ya nggak mungkin dong lu ujian passing grade 70 terus lu udah pengen dapet 70 doang. Menurut gue sih itu enggak. Iyalah. Lebih baik lu poin yang penting lulus aja gitu. Nah, asal lulus sama kayak ini, lu asal lulus kampus. Terus habis itu ngapain? Nah, jadi untuk yang udah masuk, lu harus benar-benar cari tahu. Ini kira-kira perusahaan ada prospek nggak? Kalau lu udah dapat perusahaannya, prepare. Gimana cara lu prepare? Lu kuasain materi nomor 1. Iya, gue sih dari dulu punya prinsip nakal boleh, bego jangan. Nah, iya. Itu prinsip gue banget. Bener. Jadi lo harus pastiin pintar itu bukan standar, itu harus jadi bagian dari lo. Iya. Jadi pintar bukan artian lo tahu satu buku, tapi kayak lo being smart gitu loh. Iya, gue ngerti. Maksudnya, ya bisa di profesi lu gitu. Iya. Maksudnya gini loh, pintar itu bukan berarti lu tahu semua hal kan. Nah, nggak ada. Tapi lu bisa mendefinisikan sesuatu lebih banyak dari orang lain. Iya, ya, karena lu jadi orang taruna pelayaran, it mean you're specialist. Ya, lo tuh spesialis, jadi ya tentang perkapalan harus lo yang utama. Iya. Tahu ilmunya gitu. Bener. Kalau lu engine, lu harus bisa mendefinisikan itu lebih banyak lagi daripada orang lain. Nah, gitu. Jadi menurut gua lo harus tahu fokus lo, apalagi lo udah tahu lo nautika, teknika, KLK atau electrical, lo harus tahu fokusnya di mana dan jangan sampai misguiding. Gitu. Jadi apalagi sekarang kita ini udah masukin dunia mahasiswa, bukan saatnya untuk nyalain dosen gua nggak masuk jadi gua nggak belajar. No, stage-nya mahasiswa adalah lo belajar mandiri. Dosen itu hanya sebagai tambahan additional. Poinnya adalah lo. Kalau lo mau belajar, lo akan belajar. Lo udah tahu gimana cara belajar. Lo udah tahu gimana cara buka Google, buka Instagram lo bisa, masuk Google nggak bisa. Semua materi itu tersedia, tinggal kita mau nyerapnya apa enggak. Betul. Benar. Itu dari gue sih. Ya, itu aja ya. Terus yang kedua, untuk yang lagi di dalam nih. Untuk yang lagi dalam itu tadi udah. Oh udah sekalian. Tambahan deh untuk yang lagi di dalam juga. Jangan pernah kegampangin sesuatu yang berbau pendidikan. Jangan pernah kemakan sama dokter-dokter yang bullshit. Nah, kita juga punya tradisi. Iya. But tradisi itu bukan aturan. Iya. Dan poinnya sebagai taruna adalah mengikuti aturan, bukan tradisi. Betul. Nggak ada salahnya mengikuti selama itu baik. Itu adalah poin gue dari dulu. Gue akan ngikutin kalau itu baik. Tapi kalau itu nggak baik dan itu melanggar aturan, why should I? Gitu loh. Benar. Jadi banyak banget orang cuma karena pengen dibilang A, lo akan ngelakuin hal yang kampus atau pihak pendidikan nggak mau. Kenapa gue bilang pendidikan? Karena lo di bawah pendidikan, lo nggak bisa kabur dari itu gitu. Jadi menurut gue ya lo jangan pernah kemakan omongan-omongan yang menurut lo nggak valid, yang menurut lo itu nggak baik gitu. Bahkan kalau misalnya lo udah mendapatkan sesuatu doktrin, lebih baik lo langsung klarifikasi ke orang yang bersangkutan atau ke pihak yang bersangkutan. Oke, keren sumpah tuh. Ini tips yang sangat-sangat profesional ya, sesuai dengan perusahaannya gitu kan. Aduh. Kalau yang ngikutin dari awal tahu tuh kenapa dia sampai seprofesional itu aja. Skip. Oke, gengs. Kayaknya segitu aja ya. Udah panjang banget, ini bisa jadi 3 part kayaknya nih sharing. Dan satu lagi, kita ngomong ini bukan berarti kita lebih tahu dari orang lain. No. Atau lebih sok tahu dari orang lain, enggak lah. Kita cuma mau share apa yang udah kita alamin gitu kan. Kita mau share. Kalau kalian nangkep ini sombong atau nangkep ini nggak enak didengar ya itu terserah kalian gitu kan. Perspektif kalian nggak dapat apa-apa dari situ ya kan. Tapi kalau kalian belajar, gua aja belajar banyak loh dari omongan kita, dari omongan lu sama gua gitu, dan dari cerita lu gua belajar banyak gitu. Kayak gua kalah
gue masih tertinggal nih dari lu kayaknya, gue harus improve lagi gitu. Dan gue juga punya banyak hal juga sih improve dari hal ini. Iya, maksudnya gue bener-bener belajar dari lu. Nah kalau kalian nggak belajar dari cerita ini, itu udahlah terserah kalian gitu. Balik lagi kan, nggak ada yang bertanggung jawab terhadap hidup lu bro. Lu yang menentukan hidup lu mau jadi apa, dan cuma lu yang bisa mengubah hidup lu, ya kan? Betul banget, gue Iya. setuju banget. Oke, kayak gitu aja. Thank you ya Sir udah Ya, datang ya. thank you nih. Gua yang datang ya. Ini di tempatnya Yasir, jadi makasih udah boleh datang ke Gak sini. apa, kebetulan juga gue lagi free. Udah interview ya kan. Thank you geng sudah nonton, yang gak skip nih gua thank you banget ya kan. Nambah Thank you. AdSense lumayan ya kan. Gue sudah ngundang gue. Iya, dan jangan lupa kalian follow di Spotify podcast. Nanti kita kerja sama, Iya, kita benar. join. Kalian yang udah bosen lihat gue sendiri, gue nanti berdua Lo kan bakal- bosan dari gue. bakalan bikin podcast yang ngebahas tentang ini lebih ke kehidupan kita tentang Iya. pelaut ya. Lebih ke Tentang cerita konyolnya diary sih. diary ya, bener-bener kayak kalian nggak tahu kan di STP itu Taruna dari hari Senin sampai hari Jumat nggak boleh pulang, itu ngapain aja di sana gitu. Terus ada cerita-cerita apa sama senior junior gitu kan. Terus di kapal mungkin bisa nanti someday kita ceritain One di day. next Itu akan season kan. berlanjut sih. Iya. Atau sebelum jadi masuk sekolah pelayaran kita sebenarnya pengen jadi apa sih gitu. Wah, Ya, itu ya. lo harus dengerin sih Iya, itu. oke. Itu bener-bener lo nggak ada Kalian bayangan. harus follow, subscribe di Spotify. Apa sih nama podcastnya nanti? Oh ini udah ada deh, Kapten Podcast ya. Iya, ini kan Kapten Vlog, Kapten Podcast. Cuma nanti udah bukan by Edgar Valentino doang, nanti bareng Yasser, ya kan? Oke, udah segitu aja. Thank you for watching. See you di See you. next content. Bye bye. Oke.